Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Valendra akan mempresentasikan tentang rancangan penelitian komunikasi media sosial dan dampak terhadap niat pembelian konsumen. Komunikasi media sosial dan dampak terhadap niat pembelian konsumen. People who love reading. Latar belakang. Internet dalam khususnya media sosial mengubah cara konsumen dan pemasar komunikasi. Situs web media sosial menarik jutaan pengguna. Banyak diantaranya mengintegrasikan virus ke dalam kehidupan sehari-hari dan praktik bisnis mereka. Selain itu, media sosial memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman sebaya dengan menambahkan mereka ke jaringan teman yang memfasilitasi komunikasi, khususnya di antara kelompok teman sebaya. Saluran baru yang dihasilkan dan tidak konvensional untuk sosial konsumen melalui internet mengubah perilaku konsumen. Selanjutnya, perubahan yang ditimbulkan oleh kemunculan media sosial juga berlaku untuk proses pengambilan keputusan konsumen dan komunikasi pemasaran. Misalnya, situs web media sosial menyediakan forum publik yang memberikan suara pribadi kepada konsumen perorangan serta akses ke informasi produk yang memfasilitasi keputusan pembelian mereka. Ulasan produk online yang dibuat pengguna telah berkembang baik melalui sosial media. Dengan dampak besar pada pemasaran, kata mulut ke mulut semacam ini hanya meningkatkan pesan pemasaran tetapi juga mengubah pemrosesan informasi konsumen. Secara khusus, komunikasi rekan melalui media sosial, bentuk baru sosial konsumen, memiliki dampak mendalam pada pengembalian keputusan konsumen dan dengan demikian strategi pemasaran. Sosialisasi selanjutnya, sosialisasi konsumen mengacu pada proses di mana konsumen individu belajar keterampilan, pengetahuan, dan sikap dari orang lain melalui komunikasi, yang kemudian membantu mereka dalam berfungsi sebagai konsumen di pasar. Sosialisasi konvensional terjadi di antara konsumen yang mengenal satu sama lain seperti orang tua dan anak-anak, kolega, kerabat, teman, dan tetangga. Namun, media online memungkinkan sosialisasi melalui komunitas virtual di antara kedua orang yang mengenal satu sama lain dan orang asing. Meskipun teman sebaya secara luas diakui sebagai kekuatan utama yang memengaruhi sosial konsumen, komunikasi rekan dalam proses sosialisasi online telah mendapat perhatian penelitian yang terbatas, khususnya pengaruh komunikasi rekan melalui situs web media sosial pada keputusan pembelian konsumen yang diselidiki. Untuk mengisi kesenjangan ini, kami menyelidiki komunikasi rekan terkait konsumsi melalui media sosial dan dampaknya pada sikap produk konsumen dan niat beli dari perspektif sosialisasi konsumen. Selanjutnya, teori behaviorisme. Pengertian teori behaviorisme. Teori behaviorisme lahir pada reaksi terhadap introspeksionisme dan psikoanalisis. Behaviorisme menganalisis hanya perilaku yang nampak saja, yang bisa diukur, yang dilukiskan, dan diramalkan. Penerus teori ini adalah John B. Watson 1976 sampai 1958. Tulisannya Psikologi as the Behaviorist View di Amerika. Watson dikenal menjadi bapak behaviorisme. Teorinya memfokuskan perhatiannya di aspek yang dirasakan secara langsung pada sikap, berbahasa, serta korelasi antara stimulus dan respon. Berdasarkan teori behaviorisme, semua sikap termasuk tindak balas atau respon disebabkan oleh adanya rancangan atau stimulus. Bila rangsangan sudah diamati secara diketahui, maka gerak balas pun bisa diprediksikan. Watson juga menyatakan tegas menolak akibat naluri atau intens dan
kesadaran terhadap perilaku. Jika sikap yang dapat dipelajari menurut hubungan stimulus dan atau respon. Belakangan ini, teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar karena menurut mereka semua perilaku manusia kecuali insting merupakan proses pembelajaran. Belajar merupakan perubahan perilaku organisme terhadap pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan semua manusia baik atau buruk. Selanjutnya, pada dunia penerapan komunikasi instruksional, rangsangan yang terjadi bahkan diupayakan terjadi pada pihak target agar mereka beraksi sesuai apa yang diinginkan. Pada kegiatan mengajar ataupun kuliah, banyak pesertanya tidak tertarik atau mengantuk. Maka sang komunikator atau pengajar merangsangnya dengan sejumlah cara. Misalnya bertanya iwal persoalan problem eksekutif dan yang sedang trendy, atau bisa juga mengadakan sedikit humor segar buat membangkitkan minat peserta untuk belajar. Penekanan teori behaviorisme merupakan perubahan tingkah yang sehabis terjadi proses belajar dalam peserta didik. Teori behavioristik mengandung banyak variasi dalam sudut pandangan. Pelopor-pelopor pendekatan behavioristik intinya berpegang pada keyakinan bahwa banyak sikap manusia merupakan akibat suatu proses belajar sehingga bisa diubah menggunakan pembelajaran baru. Behavioristik berpangkal akan beberapa keyakinan wacana praktise yang sebagian bersifat falsafah dan sebagian lagi bercorak psikologi. Penemu teori behaviorisme John Broad Watson dilahirkan pada kota Greenville 19 Januari 1878. Watson belajar ilmu filsafat pada University of Chicago serta memperoleh gelar PhD pada tahun 1903. Bersama disertanya yang berjudul Animal Education. Watson dikenal menjadi ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan terhadap psikologi binatang. Pada tahun 1908, Watson menjadi profesor pada psikologi eksperimental dan psikologi komparatif pada Johns Hopkins University Baltimore dan sekaligus menjadi direktur laboratorium psikologi di universitas tersebut antara tahun 1920 sampai 1945. Watson meninggalkan universitas tersebut untuk bekerja pada bidang psikologi konsumen. Pada tanggal 25 September 1958, John Broad Watson tutup usia di New York City di umurnya ke-80 tahun. Selanjutnya, alasan peneliti memilih teori behaviorisme pada penelitian ini. Teori komunikasinya berisi mengenai seluruh tindakan atau perilaku yang mencakup antara tindakan respon atau balasan terhadap suatu hal yang diberikan atau juga bisa disebut dengan rangsangan. Teori ini memiliki arti bahwa semua tindakan memiliki balasan yang berbentuk respon. Dapat digambarkan seperti apabila seorang individu mendapatkan rangsangan, lalu individu tersebut berhasil menerima dan mengamatinya, maka kita akan mudah memperkirakan seperti apa tanggapan atau responnya. Metodologi penelitian kualitatif. Pengertian metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial, atau Criswell 2013, yang dapat digunakan untuk menginterpretasi atau mengeksplorasi suatu atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia. George et al. 2012. Penelitian ini fokus pada persepsi dan pengalaman peserta, juga cara mereka memahami kehidupan, sedangkan analisis data dibangun secara induktif dari tema tersebut, dari khusus ke tema umum. Lalu penelitian membuat interpretasi tentang makna data. Peneliti lebih memperhatikan pendapat secara individu dan dituntut mampu menerjemahkan kompleksitas situasi. Pendekatan study case. Case study
merupakan penelitian kualitatif di mana penelitian merupakan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu, aktivitas, dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail yang menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan. Selanjutnya, peneliti memakai pendekatan study case dikarenakan dalam peneliti niat beli konsumen harus secara langsung. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran, pembelian konsumen, isu atau fenomena penelitian. Selanjutnya, komunikasi media sosial dan dampak terhadap niat pembelian konsumen atau judul teori komunikasi. Selanjutnya, komunikasi behaviorisme. Ada 2 cabang. Yang pertama, indikator media sosial. 1. Hiburan. 2. Interaksi. 3. Transitions. 4. Customization. 5. Word of mouth. Cabang keduanya indikator pembelian ke konsumen. 1. Kemantapan pembeli setelah mengetahui informasi produk. 2. Memberi merek. 3. Membeli karena ingin dan butuh. 4. Membeli karena rekomendasi orang lain. Selanjutnya, baiklah, sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang saya minta maaf. Saya Danu Valendra, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.